warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hatelik, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di podcast Hatelik, ruang berbincang santai tapi bermakna. Tempat kita mengobrol segala hal seputar teknologi laboratorium medik. Bersama saya, Teni Lestari yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia diagnosis penyakit menular, yaitu pemeriksaan tuberkulosis, di mana berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mencatat pada awal Maret 2025, sekitar 889.000 kasus tuberkulosis telah terdeteksi, mencapai 80% dari target deteksi tahun ini, yaitu sebesar 1.092.000 kasus. Angka ini menegaskan pentingnya deteksi dini. Nah, salah satu metode yang terbukti cepat dan akurat adalah Gen Expert. Di podcast kali ini kita akan bahas bagaimana metode ini bekerja dan peran ATLM dalam pelaksanaannya. Tentu saya tidak sendiri, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen sekaligus praktisi teknologi laboratorium medik yang pastinya sudah sangat mengetahui dan sangat paham terkait pembahasan kita kali ini. Untuk itu mari kita sapa, selamat datang Bapak Ali Kapesa. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Iya, Bapak terima kasih telah hadir dalam podcast kali ini. Sebelum kita ngobrol lebih dalam nih Bapak, mungkin banyak juga nih dari teman-teman ATLM muda yang masih bertanya-tanya apa sih peran dari tuberkulosis itu? Ya, oke. Kalau dari data Kementerian Kesehatan ya, tadi kan sudah disebutkan itu salah satu penyakit menular yang sampai saat ini belum tereliminasi nol. Beda kalau malaria sudah nol nih. Nah, tapi di TB itu ternyata belum bisa nol karena dia pertama ada di paru-paru di dalam, kadang-kadang dia laten sifatnya, kambuh lagi, kemudian nanti ada yang sifatnya resisten terhadap obat. Nah, jadi peran nakes, terutama nanti ATLM ya, dulu kan namanya analis kesehatan nih. Nah, sekarang ATLM ini kita harus mampu mendeteksi itu lebih dini dengan metode yang lebih sensitif dan spesifik. Ya, wah menarik banget ya Bapak. Kita semua tahu nih tuberkulosis itu masih jadi masalah serius di Indonesia karena penularannya yang tinggi dan bisa menyerang siapa saja ya Pak. Nah, kalau dulu kita mengandalkan pewarnaan BTA nih, bakteri tahan asam yang butuh waktu cukup lama. Nah, apakah ada metode pemeriksaan tuberkulosis yang bisa mendeteksi lebih cepat dan praktis Pak dibanding BTA? Awalnya memang BTA itu jadi gold standard internasional. Jadi bakterinya tepat dan memang pewarnanya jelas sampai derajat keparahannya itu berdasarkan jumlah mikrobanya. Sampai saat bertahun-tahun belum ada metode yang mungkin langsung spesifik ya. Muncullah Gen Expert, namanya dia berbasis gen, genetik ya. Berarti nanti basisnya DNA, itu belum bisa langsung dipercaya. Wah, ini masa sih dalam waktu secepat ini bisa langsung menyatakan positif masif. Awalnya kedatangan Gen Expert ini belum bisa menggantikan ya yang manual. Akhirnya dalam kebijakan kementerian masih dikombin. Gen Expert positif, lihat derajat keparahannya, positif berapa. Kalau dia dinyatakan positif oleh Gen Expert tapi di sini positif 3, oh ini parah. Berarti harus di pendekatan pengobatan dan seterusnya. Nah, lambat laun ternyata kehadiran Gen Expert dengan teknologi canggih itu bisa memangkas waktu pemeriksaan sampai lebih daripada 1 hari. Jadi kalau Gen Expert itu bisa selesai dalam waktu 2 jam. Sementara BTA, pewarnaan dan seterusnya, mengumpulkan sutung pagi, siang, pagi, sore, pagi lagi SPS ya. Itu akhirnya butuh waktu lama. Tapi kalau ini cukup dengan sekali berdahak, tapi dengan syarat yang benar, kemudian sputumnya purulen dan seterusnya, itu bisa menyatakan positif. Baik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih Bapak, boleh dijelaskan dulu nggak secara umum Gen Expert ini tuh sebenarnya metode seperti apa sih yang digunakannya? Lalu apakah pemeriksaannya dilakukan secara manual seperti mikroskopi BTA atau justru menggunakan alat khusus Bapak? Oke, betul. Jadi kalau kita boleh kembali lagi ke masa lalu ya, sebentar kita flashback ya untuk melihat kenangan ya. Jadi yang pertama kalau COVID-19 dulu, kita mendeteksi pasien positif COVID itu dari PCR, Poly-Chain Reaction Polymerase. Jadi intinya DNA virus itu, COVID-19 itu virusnya RNA. Nggak bisa dideteksi langsung, dia harus di-reverse, dikembalikan ke DNA, baru kita bisa perbanyak, dipositifkan. Nah, sama halnya dengan prinsip itu,
Gen expert itu ketika sputumnya kita ambil, kemudian dimasukkan ke dalam cartridge yang terpisah gitu ya. Di situ nanti terjadi 3 proses. Yang pertama ada purifikasi, yang kedua ada amplifikasi DNA, dan yang ketiga ada deteksi. Nah, ketika DNA Microbacterium tuberculosis itu tuh sebetulnya dia spesifik gennya. Jadi gen itu kan ada pasangan asam basa ya, A, T, G, C dan seterusnya. Nanti di beberapa urutannya, ternyata urutan ini spesifik untuk TBC. Gennya itu gen, kalau tidak salah RPOB, kalau nggak salah ya, gen itu dinamakannya itu. Nah, ketika gen ini ada, kedetek, maka dinyatakan positif. Nah, terus itu sampai tahap amplifikasi, diperbanyak ya. Oh, jadi nggak mungkin satu DNA enggak. Jadi harus diperbanyak berkali-kali, baru banyak dan bisa dideteksi. Kemudian nanti di situ juga gen expert itu bisa melihat dia tuh resisten terhadap obat enggak. Obat sekarang yang OAT ya untuk tuberkulosis itu harus menggunakan antibiotiknya rifampicin. Nah, apakah dia kalau di gen tadi RPOB itu ada mutasi, berarti di sini itu obat ini nggak bisa lagi mengobati gen ini, berarti tidak bisa lagi mengobati si mikroba ini. Nah, dinyatakan mikroba ini tuh resisten terhadap obat. Kejadian ini itu selesai dalam waktu 2 jam. Itulah kehebatan daripada gen expert tadi. Oh iya, baik. Nah, kita tuh udah sempat bahas tadi Pak bahwa gen expert ini tuh jadi salah satu solusi untuk pemeriksaan tuberkulosis yang lebih modern ya Pak. Betul. Tapi pasti banyak yang masih penasaran kalau kita bandingkan dengan metode BTA yang prosesnya cukup lama. Berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan gen expert ini sampai hasilnya keluar? Apakah bisa lebih dari 2 jam atau kurang dari 2 jam cepatnya? Sebetulnya kemampuan untuk analisis BTA secara manual ya, itu saat ini memang masih menjadi pijakan standar utama. Kalau ternyata gen expertnya rusak nih, nah gimana nih, kan berarti kembali lagi ke manual kan, BTA ya. Nah, itu jadi kompetensi ATLM itu sangat diperlukan sekali. Kita tidak bisa digantikan oleh teknologi karena kemampuan kita, pengamatan kita, menentukan mikrobanya, positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu adalah kemampuan kita. Bahkan sampai pewarnaan juga, pengencerannya dan seterusnya, tekniknya ya, itu memang nggak bisa digantikan oleh yang lain. Tetapi kalau misalnya gen expert itu hadir, itu dalam rangka mempercepat, kemudian mempermudah dan meningkatkan layanan laboratorium gitu. Jadi ada 2 sudut pandang untuk mutu layanan dan sudut pandang untuk kualitas pemeriksaan. Kalau kualitas pemeriksaan, kedua-duanya sangat berdampingan, tapi kalau mutu layanan, kecepatan, kemudahan, harga itu akan menjadi indikator gitu. Nah, kehadiran gen expert itu kemungkinan sih kayaknya maksimalnya 2 jam sih. Mudah-mudahan belum ada deteksi saat ini yang bisa memotong itu, tetapi ada nanti mungkin satu yang sedang akan nih ya menggantikan nih kayaknya. Oh iya, masih dalam berbentuk penelitian berarti ya? Sudah rilis. Oh sudah. Sudah rilis. Jadi alat itu bukan dari sputum akhirnya. Sputum kan mengeluarkan dahak dari paru-paru terdalam. Kita berdahak pagi-pagi dari dalam sini keluar dari pulmonalisnya. Tetapi kalau nanti alat itu, dia itu seperti prinsipnya sama, tapi dari hapusan air liur. Oh. Lidah dihapus, dimasukkan ke cartridge, kemudian nanti cartridge ini tuh kayak ada 5 lubang. Kalau di film Naruto tuh 5 elemen di sana atau apa. Nah, nanti di sini tuh enzimnya dia tidak perlu di suhu dingin juga. Dengan air liur, kecepatannya sama, mungkin bisa jadi waktu hanya sekitar 2 menit, dan itu bahannya plastik semuanya. Itu sekarang ini dia akan masuk ke Indonesia, ingin menggeser namanya gen expert itu tadi. Iya. Nah, dari tadi kan udah banyak nih Pak berngobrol soal kelebihan dari gen expert ini. Betul. Tapi tentu nggak ada metode yang benar-benar sempurna kan ya Pak di dunia ini tuh. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih kekurangan atau keterbatasan dari metode gen expert ini, terutama dalam penerapannya di lapangan? Oke, kalau dari sisi metodologi PCR ya, yang suhu itu menjadi dasar utama. Karena ketika amplifikasi DNA-nya ketemu nih, oh ini DNA TB ketemu. Kemudian masuk ke diperbanyak itu butuh annealing itu butuh suhu 95 derajat sampai 60 sampai 90 derajat. Jadi kalau suhunya dia turun sedikit, ini nggak akan berjalan. Enzim polimerasenya itu tidak akan berjalan memperbanyak DNA. Akhirnya bisa jadi negatif palsu karena dia tidak diperbanyak begitu.
mungkin dari penyimpanan, dari electricity-nya dan seterusnya, itu bisa menyebabkan hal itu. Makanya saya tadi bilang antara manual yang mikroskopik dengan yang GenExpert hadir, ini semuanya tidak bisa terlepas. Ini harus berdampingan. Dan satu lagi nanti yang hadir, kayaknya juga ini untuk menggantikan GenExpert itu perlu ada validasi yang luar biasa. Klaimnya ini produk dari negara bambu putih ya, rumpun bambu ya. Itu dia bisa menggantikan GenExpert dan ketelitiannya tuh sangat baik sekali. Nah, cuman alat ini belum mengklaim dia bisa mendeteksi yang resistensi obat apa enggak. Berarti hanya tuberkulosis, intinya Mycobacterium tuberculosis saja. Betul. Ini pokoknya itulah ya. Kalau sekarang lah masuk ke dunia lab ya. Iya. Setelah kita ngobrol panjang lebar nih soal GenExpert, akhirnya kita bisa tarik kesimpulan penting dari peran dan tantangan dalam diagnosis tuberkulosis, yaitu di mana kita tahu bahwa ATLM punya peran penting dalam diagnosis tuberkulosis, mulai dari pengelolaan spesimen hingga memastikan hasil yang akurat. Nah, GenExpert ini tuh hadir sebagai solusi modern yang cepat, sensitif, dan mampu mendeteksi resistensi dari rimpampisin dalam waktu 2 jam. Berbeda dengan BTA, GenExpert ini bekerja otomatis dalam sistem tertutup yang lebih aman, namun tetap dibutuhkan kompetensi ATLM yang mumpuni. Dan metode ini juga memiliki keterbatasan, terutama soal biaya dan cakupan resistensi obat. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ali Kapesa yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ya Bapak bagi kita semua. Dan buat Sobat Hatelik, semoga kali ini bisa membuka wawasan dan menambah semangat kita untuk terus berkembang sebagai ATLM yang siap menghadapi kemajuan teknologi laboratorium. Saya Teni Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.